Lover with you, love with you. Feels so true, feels so new. Love with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my vlog. Sebenarnya bukan vlog juga sih, kayak cuman cerita-cerita aja, santai-santai. Perkenalkan, saya Sita Ayu Larasati dengan NIM 24011021053. Di sini saya cuma mau cerita-cerita aja sih tentang tugas video folklore. Apa itu folklore? Kalian pasti nggak tahu kan apa itu folklore. Sama, bingung juga. Jadi dari beberapa sumber yang sudah saya rangkum, folklore adalah, kalian bisa baca sendiri setelah ini. Nah, udah tahu kenapa itu folklore. Nah, setelah melihat folklore dan segala macam jenisnya, karena saya di sini kedapatan folklore lisan di bagian cerita rakyat, saya punya satu cerita rakyat yang mungkin kalian semua nggak asing sama cerita ini, bener-bener nggak asing. Ini udah terkenal banget. Ini spoiler dikit, ceritanya itu tentang seorang putri yang menikah dengan sosok buruk rupa. Buruk rupa juga, hampir mirip Beauty and the Beast, tapi bukan Beauty and the Beast. Apa ya? Gak tahu kan? Sama, saya juga bingung. Jadi ini tentang sosok pangeran yang berubah menjadi sosok monyet. Bukan monyet, hanya sebangsa monyet. Pasti di sini kalian udah paham lah ya apa ceritanya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kalian pasti penasaran apa itu ceritanya. Kita masuk cerita Lutung Kasarung. Check it out. Apa sih lutung kasarung itu? Lutung kasarung itu dalam bahasa Indonesia artinya lutung yang tersesat. Nah, jadi awal cerita itu dimulai dari ada sebuah kerajaan yang lumayan besar. Nah, nama kerajaannya itu Kerajaan Pasir Batang. Di Kerajaan Pasir Batang itu dipimpin sama seorang prabu, namanya Prabu Tapak Agung. Nah, beliau ini diceritakan punya 7 orang putri. Ya, 7 orang putri. Semuanya cantik semua. Nah, di antara 7 orang putri ini ada yang belum menikah, 2 anaknya. Namanya yang pertama Purbararang, yang kedua Purbasari. Nah, TMI sedikit tentang Purbararang. Purbararang itu sulung ya, dia anak sulung. Sifatnya bawel, licik, nyebelin, egois, serakah, pokoknya yang jelek-jelek gitu, yaitu Purbararang. Nah, next yang Purbasari, sifatnya kelas kayak putri-putri raja yang baik hati, lembut, gak neko-neko, kalem, dan segala macam. Hampir mirip bawang merah bawang putih sebenarnya. Nah, suatu hari Prabu Tapak Agung ini berencana pengen turun tahta karena dia ya udah tua lah ya. Jadi bingung siapa yang enaknya menggantikan posisi dia di kerajaan itu sebagai ratu, karena anaknya cewek semua. Nah, karena bingung milih siapa, secara adat seharusnya yang dipilih itu Purbararang karena dia tuh anak sulungnya. Tapi dia mikir, ya gimana pun Prabu Tapak Agung itu kan ayahnya gitu kan, jadi pasti tahu lah ya sifat dari anak-anaknya. Karena Purbararang itu anak sifatnya didominasi sama yang buruk-buruk tadi, dia mikir lah beliau, masa iya nanti ratu tapi sifatnya buruk banget. Akhirnya setelah lama berpikir, nah itu dipilihlah Purbasari, adiknya tadi, jadi ratu. Dan dia ngamuk, Purbararang tantrum, dia ngamuk, dia tantrum, dia langsung lapor ke tunangannya, namanya Indrajaya. Nggak usah dibayangin Indrajaya itu kayak gimana, nanti oke. Si Purbararang ini tantrum, dia lapor ke Indrajaya. Nah, mereka tuh akhirnya mikir lah, karena tadi sifatnya Purbararang itu kan licik gitu kan ya, mereka nggak tinggal diam nih, mereka datang, mereka pergi ke seorang dukun, bukan dukun beranak tapi dukun pakai ilmu hitam gitu. Nah, namanya itu Nyi Ronde. A few moments later. I don't know, bilang aja oke, namanya Nyi Ronde. Mereka datang ke sana dengan tujuan yang buruk, buat minta santet. Tahu santet? Nah, mereka minta santet untuk Purbasari. Dan bener aja, besoknya Purbasari itu sakit kulit. Tahu kisah Nabi Ayub? Nah, kayak gitu. Bedanya kalau Purbararang ini kena santet, kalau Nabi Ayub ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, setelah Purbasari itu kena penyakit kulit, wah hitam-hitam, bintik-bintik, gatel pokoknya. Di situ Purbararang bilang lah, dia menghasut Prabu Tapak Agung yang tidak lain adalah ayahnya. Dia bilang,
ayah, pasti Purbasari itu kena kutukan, pasti itu. Nah, kita buang aja ke hutan sebelum semua kerajaan ini kena kutukannya Purbasari juga. Ya namanya licik lah ya, jadi ngehasut gitu. Nah, si Prabu Tapa Agung ini karena dia sayang banget, karena Purbasari itu anak kesayangannya Prabu Tapa Agung. Jadi Prabu Tapa Agung itu panik banget gitu. Nggak taunya tiba-tiba nurut aja, kayak ngangguk-ngangguk. Oh iya 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 iya, gitu-gitu. Kayak nah, karena tadi Prabu Tapa Agung dihasut oleh Purbararang dan dia cuma ngangguk-ngangguk aja, akhirnya setujulah seluruh kerajaan bahwa Purbasari itu diusir ke suatu hutan. Sebenarnya bukan diusir, tapi kayak diasingkan. Sama aja. Dia diasingkan ke suatu hutan. Beberapa sumber mengatakan itu hutan biasa, tapi beberapa sumber lain mengatakan bahwa itu hutan yang memang dipilih untuk penyembuhan Purbasari, penyakitnya yang kena kutukan tadi itu. Nah, tapi karena Purbasari itu punya hati yang baik banget, ketika dia diasingkan ke hutan, dia tetap ceria, dia menjalani kehidupnya seakan-akan ya udah ini takdir, ini yang memang harus terjadi, gitu aja. Sampai suatu hari Purbasari keluar dari rumahnya, tiba-tiba dia ketemu sama seekor lutung hitam, jelek, dekil, misterius, serem gitu. Dia ketemu gitu, takutlah Purbasari di situ. Dia takut banget, dia sampai gemeter, dia mau kabur. Waktu mau kabur, si lutung manggil, tunggu putri, jangan takut, aku bukan musuh, aku teman. Itu kata si lutung. Nah, di situ Purbasari mikir dong, loh, aduh, ini lutung kok bisa ngomong gitu. Akhirnya setelah beberapa saat, si lutung cerita dulunya namanya dia itu Guru Minda. Dia itu putra Kayangan, ya dia panggilan dari Kayangan gitu, tapi dikutuk gitu, sama para dewa yang ada di sana. Dikutuk karena sebuah kesalahan di masa lalu yang dia lakukan gitu. Nah, sejak saat itu Purbasari nggak takut lagi sama si lutung dan mereka malah berteman dulu, belum menikah. Beberapa saat, mungkin hitungan bulan. Nah, di suatu malam, karena si lutung udah benar-benar ingin menolong Purbasari, akhirnya si lutung bersemedi. Dia meminta pada yang Maha Kuasa di sana itu untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Purbasari, karena dia tahu Purbasari itu memang benar-benar baik hati. Dan tiba-tiba di depannya dia waktu dia bersemedi itu muncul telaga. Tahu telaga kayak kolam atau danau, kolam sih, muncul seperti kolam, yaitu telaga. Di situ cantik banget telaganya cantik, airnya bening. Waktu kena cahaya bulan itu berkilauan, baunya wangi, dan punya khasiat yang dipercaya bisa menyembuhkan. Keesokannya si lutung mengajak Purbasari ke telaga itu. Dia bilang, masuk aja putri, masuk mandi di sini. Dia bilang gitu. Nah, benar aja waktu Purbasari masuk, dia keluar lagi. Di situ hilang semua penyakitnya udah hilang semua, lenyap, dan Purbasari jadi cantik paripurna lagi kayak sebelumnya. Kabar putri Purbasari yang sudah sembuh tadi dari penyakit kulitnya yang sebelumnya menjijikkan banget itu tersebar kemana-mana, sampai akhirnya patih kerajaan Pasir Batang tadi dia datang ke perasingannya Purbasari di tengah hutan dan dia merayu, aduh jangan dirayu. Nah, dia membujuk Purbasari untuk pulang ke istana lagi. Sebenarnya Purbasari udah nggak mau, dia udah nyaman aja hidup sendirian di hutan gitu. Tapi dibujuklah, dirayu-rayu sama si Patih. Akhirnya dia mau, tapi dengan satu syarat, dia harus pulang bersama si lutung hitam jelek dekil itu tadi. Nah, ya akhirnya mau nggak mau Patih menyetujui. Dia akhirnya lutung dan Purbasari diangkut ke istana, mereka pulang di sana. Nah, ketika Purbasari datang, kaget seluruh rakyat dan penghuni istana bahwa Purbasari udah balik lagi jadi cantik jelita seperti sebelumnya. Ketika Purbasari turun dari kereta, itu langsung saja oleh Purbararang dia ditantang dengan 3 sayembara. Yang pertama, ada lomba memasak. Yang kedua, rambut siapa yang paling panjang. Dan yang ketiga, tunangan siapa yang paling tampan. Dan akhirnya langsung ditanggapilah tantangan itu oleh Purbasari. Ya, silakan. Dimulailah lomba pertama. Lomba pertama dimulai yaitu lomba memasak. Di situ Purbararang dibantu oleh seluruh pelayan istana. Banyak sekali pelayannya di situ dan dia yakin dia bakal menang. Tapi Purbasari dia cuma dibantu sama si lutung. Nah, tapi karena si lutung itu tadi dari Kayangan,
diam-diam si lutung itu manggil para pelayannya di sana, yaitu para bidadari. Dibantulah Purbasari di situ. Kan mereka nggak kelihatan, jadi dibantu langsung gitu sama para bidadari. Dan ya, Purbasari yang menang, jelas. Nah, lanjut ke lomba kedua. Di situ Purbararang udah sombong banget. Dia ngelepas gulungan rambutnya, srek gitu. Dan rambutnya tuh langsung tergerai sampai betis. Tahu betis? Di bawahnya lutut itu, nah itu betis. Nah, di situ dia bilang, "Nah, rambutku sampai betis, kamu mana bisa?" Kayak gitu. Di situ Purbasari dengan gaya kalemnya, dia cuma menoleh ke lutung, dan si lutung manggil bantuan. Datang lagi dari langit para bidadari. Di situ rambut Purbasari langsung disihir jadi panjang banget sampai pinit. Jelas di situ kan lebih panjang Purbasari, rambutnya ngelebihin mata kaki bahkan. Nah, sampailah kepada lomba ketiga, yaitu tunangan siapa yang paling tampan. Di situ Purbararang udah pede banget, dia pasti bakal menang. Ya karena gimana pun Purbasari kan gak punya tunangan ya. Dan mau sejelek apapun Indrajaya, kan gak ada musuhnya gitu. Jadi dia mikir, aku pasti menang. Gitu. Akhirnya keluarlah Purbararang sambil dia ngegandeng tunangannya itu. Dia pamer. Ini dia Indrajaya. Dia bilang udah dari kalangan bangsawan, ganteng, rapi. Nah, Purbasari dengan agak panik tapi rada pede sedikit gitu, dia gandeng lah si lutung jelek tadi ini, dan jelas saja semuanya langsung ketawa. Saya pun pengen ketawa, semuanya pada ketawa karena Purbasari dengan entengnya dia bilang, ini calon suamiku. Nah, waktu Purbasari menggandeng tangan si lutung sambil bilang, ini calon suamiku, di situ semuanya ketawa kan, termasuk si Purbararang. Dia sambil ketawa bilang, ini calon suamimu, ini lutung jelek hitam dekil kayak gini suamimu. Nggak waras kamu Purbasari, emang nggak waras. Nah, karena si lutung ini nggak terima kan diajak kayak gitu. Wah, aku tuh nggak dekil hitam kayak gini. Tiba-tiba si lutung itu tadi berdiri, dia menengadah atau mendongak gini ke langit. Lalu dia berdoa di sana, dan tiba-tiba cahaya itu langsung turun, boom. Dia tiba-tiba berubah jadi sosok Guru Minda. Ya, dia berubah jadi sosok Guru Minda yang setampan itu. Ya gimana pun dia itu dari kayangan, jadi wajahnya, visualnya tuh ya blasteran kayangan gitu, nggak ada di dunia manusia. Karena seluruh perlombaan sudah dimenangkan oleh si Purbasari bersama pasangannya yaitu si lutung. Akhirnya mau tidak mau Purbararang mengakui kekalahannya, dan dia bilang akan menyerahkan apa yang seharusnya menjadi milik Purbasari ke tangan Purbasari lagi. Dan setelah beberapa saat, Purbasari memang benar-benar dinobatkan menjadi ratu dari kerajaan Pasir Batang, dimana dia akhirnya menikah dengan si lutung atau pangeran Guru Minda itu tadi. Dan untuk segala kesalahan Purbararang sebelumnya, dia memilih untuk memaafkan karena Purbasari memang orang yang cinta damai. Dia pengen istana Pasir Batang memiliki kehidupan yang tentram, damai, tanpa adanya permusuhan. Dan ya, itu tadi sekilas atau keseluruhan cerita tentang lutung Kasarung yang banyak sekali beredar di berbagai macam situs atau sumber yang relevan di platform manapun. Nah, pesan cerita ini adalah kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Dan ya, don't judge book by cover. Itu jangan menilai buku dari sampulnya, seperti yang dialami oleh seluruh penonton Purbararang, bahkan Purbasari sendiri, yang awalnya mereka menilai lutung itu makhluk hitam jelek dekil bau kayak gitu, dan ternyata dia adalah seorang pangeran kayangan yang sebegitu tampannya. Dan kesimpulan dari video ini, alhamdulillah tugas video saya sudah selesai. Saya akhirnya bisa tidur sedikit karena masih banyak tugas lain yang menunggu. Ya, nggak ada kedua kalinya, saya harap nggak ada kedua kalinya. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Goodbye.